5 hari setelah saya menikah itu saya dapat kabar kalau saya dipecat. Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Sekarang saya ada di kebun orang. Jadi ceritanya nih, hari ini saya lagi survei karena katanya kebun ini mau dijual. Ya, saya survei dulu, siapa tahu cocok, nanti kita beli. Yeah, boy. Ya, jadi sambil mengisi waktu juga saya mau bercerita tentang pengalaman saya ketika pertama kali jadi pengangguran. Mungkin kan sekarang kan lagi masa pandemi kayak gini, sepertinya mungkin ya banyak yang tiba-tiba jadi pengangguran. Ya, mungkin bisa berbagi sedikit cerita bagaimana ketika saya dulu jadi pengangguran. Oke? Let's go. Ya, jadi seperti yang sudah pernah saya ceritakan di vlog-vlog saya sebelumnya, saya itu mulai jadi pengangguran itu tahun 2018 pertengahan. Jadi waktu itu saya baru saja habis menikah. Itu kan libur semester ya waktu itu ya. Jadi tragis ya bro ya, ceritanya ini cukup tragis karena begini. 5 hari setelah saya menikah itu saya dapat kabar kalau saya dipecat. Ya, jadi ceritanya begini. Nah, itu kan libur semester. Jadi waktu itu tinggal 1 minggu lagi waktunya untuk masuk semester baru. Dan saya tuh masih tidak tahu kalau kontrak kerja saya itu tidak akan dilanjutkan. Dan memang pernikahan ini pun juga memang sudah dirancang sejak jauh-jauh hari ya. Sudah lama sekali kami merancangkan jadwal pernikahan ini. Nah, jadi 2 hari sebelum tahun ajaran baru dimulai, saya ditelepon oleh kepala sekolah. Pak Ronald, bisa ketemu enggak kita di sekolah hari ini, begitu katanya kan. Oke Pak, siap, kata saya kan. Ada apa nih kan? Ini suasana masih libur, kok tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala sekolah di kantornya di sekolah. Dan ternyata setelah saya ketemu beliau, saya dikasih tahu kalau kontrak kerja saya tidak dilanjutkan. Itu langsung perasaan saya bercampur aduk antara kecewa, marah, pokoknya emosi tingkat tinggi lah. Ya saya omelin juga waktu itu kepala sekolahnya. Sebenarnya hak mereka juga sih ya tidak melanjutkan kontrak kerja, pun memang waktu pertama kali itu dibilang ini tahun pertama ini adalah tahun percobaan. Cuman yang membuat saya waktu itu marah sekali itu adalah pemberitahuannya itu 2 hari menjelang tahun ajaran baru dimulai. Ya saya mikir lah gimana mau cari sekolah baru kan, bagaimana saya mau melamar di sekolah lain. Sementara tahun pelajaran itu tinggal 2 hari lagi dimulai, ya mana ada lagi sekolah yang membuka lamaran untuk mencari tenaga pengajar, karena pasti jadwal-jadwal pun sudah dibuat, jadi tidak akan ada lagi sekolah yang mencari guru. Nah itulah yang membuat saya marah sekali saya waktu itu. Nah cuman yang paling membuat saya down adalah situasi di mana saya baru menikah. Ya mungkin mabro di sini bisa bayangkan sendirilah bagaimana perasaannya orang baru menikah tiba-tiba langsung jadi pengangguran. Itu berat sekali. Jujur saja saya waktu itu cukup stres juga, tertekan, dan ya mungkin ini memalukan untuk seorang laki-laki. Jujur saja waktu itu saya menangis. Goblok! Karena saking beratnya emosi yang saya rasakan waktu itu. Dan saya memang tidak siap untuk jadi pengangguran. Ya saya berasal dari keluarga yang bapak saya PNS, guru juga bapak saya. Oke. Jadi saya mental saya untuk tiba-tiba jadi pengangguran itu waktu itu tidak ada. Ya bersyukurlah
memang istri saya itu termasuk menguatkan juga sih ya. Tapi pasti waktu itu berat juga pasti bagi dia ya kan. Ya bagaimana? Baru menikah suaminya langsung tiba-tiba jadi pengangguran. Padahal dari awal kami kenalan, pacaran, sampai menjelang mau menikah itu dia taunya akan menikah dengan seorang yang sudah mapan. Ya kan, mapan dalam artian sudah bekerja, sudah ada pekerjaan. Cuman ya saya bersyukur sekali dia selalu menguatkan saya sih ya. Dia menguatkan saya untuk tetap bertahan lah hitungannya. Kalau mau dihitung-hitung dengan emosi ya mungkin kondisi waktu itu bisa lebih parah karena situasinya memang sangat benar-benar menyakitkan. Mungkin kawan-kawan di sini ada yang mempunyai pengalaman dipecat atau tiba-tiba jadi pengangguran yang lebih parah dari saya. Ya saya bukan untuk mengatakan kalau saya hebat mampu bertahan di situasi yang seperti itu ya. Tapi saya di sini hanya mau berbagi saja. Berbagi bahwa yang namanya pengangguran itu bukanlah akhir dari segalanya ya. Buktinya saya masih bertahan sampai sekarang. Ya dengan penuh perjuangan juga sih. Waktu itu duit di dompet itu tinggal 2 juta. Itu pun sisa uang amplop pernikahan ya. Biasalah kalau orang menikah itu kan biasanya tamu-tamu itu ngamplopin. Kemudian setelah melunasi catering dan lain sebagainya, biaya ini itu pernikahan yang belum terbayarkan, ya duit amplop itu sisa 2 juta. Nah selama seminggu dari mendapat kabar setelah saya mendapat kabar kalau saya dipecat itu saya drop benar-benar itu, makan pun susah itu ya kan. Nah jadi setelah melewati masa yang cukup berat dengan pergolakan emosi yang cukup berat, akhirnya saya memutar otak bagaimana dengan duit 2 juta ini saya bisa menghidupi anak orang yang baru saja saya nikahi. Sementara hutang saya di bank itu juga ada. Ya, saya waktu itu berhutang untuk beli motor. Jadi ada hutang, baru menikah, duit tinggal 2 juta, duit cash tinggal 2 juta. Widih, berat boy. Nah, akhirnya duit yang 2 juta ini saya pakai untuk membeli barang-barang untuk jualan. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan ya. Hal yang pertama yang terpikirkan sama saya waktu itu adalah jualan pulsa dan ATK kecil-kecilan. Karena ya setidaknya modal laptop saya masih ada lah ya. Laptop yang biasa saya pakai mengajar itu masih ada. Kemudian saya juga punya 1 printer. Jadi saya pikir ya mungkin ini bisa jadi modal saya untuk membuka toko ATK kecil-kecilan di desa saya, tempat saya berada. Jadi 2 juta itu habis dibelikan untuk membeli paket internet, untuk membeli pulsa untuk dijual kembali, lalu beli kertas, lalu untuk sewa tempat ya, kita sewa tempat waktu itu bayar 500.000 1 bulan. Jadi 500.000 udah terpakai untuk biaya sewa tempat. Itu tempatnya ya bisa dibilang kumuh sih. Ini kalau masih ada fotonya nanti saya taruh di layar. Kalau masih ada fotonya, foto tempat saya ini membuka usaha saya pertama kali waktu itu. Jadi itu tahun 2018 sekitar bulan Juni akhir ya. Karena saya menikah itu bulan Juni awal waktu itu saya menikah. Jadi ya syukurlah juga usaha yang saya rintis dengan modal yang minim itu memang sekarang belum bisa dikatakan besar, belum bisa dikatakan berhasil, tapi setidaknya cukuplah untuk menghidupi saya dan istri saya waktu itu. Dan sekarang saya juga sudah punya anak 1 untuk beli susunya ya kan, keperluan bayi. Ya cukuplah. Jumlah omsetnya itu kalau dibandingkan dengan gaji saya ketika saya jadi guru mungkin 3 atau 4 kali lipatnya. Ini omset ya, saya bukan ngomongin profit tapi omset. Sombong amat. Waktu saya jadi guru itu gaji saya nggak pernah di atas 2 juta ya. Nggak pernah sama sekali gaji saya di atas 2 juta. Mentok di 19. Ya, itulah bersyukurnya. Ya mungkin ini saja cerita kita hari ini. Sekali lagi saya bukan untuk
mengatakan bahwa saya hebat mampu bertahan di situasi yang hebat seperti itu, tapi saya ingin mengajak mungkin ada kawan-kawanku di luar sana yang saat ini mengalami situasi yang berat, mungkin yang sama seperti itu atau bahkan lebih sulit daripada yang saya alami. Kita jangan langsung menyerah dengan keadaannya. Kecewa itu, marah itu wajar. Itu sebuah emosi yang menyatakan bahwa kita itu manusia. Tetapi kita juga dilengkapi dengan kemampuan untuk bertahan. Cakep. Mantap. Saya pernah dengar ya kalimat seperti ini, tapi saya lupa saya dengar di mana. Kalau kemampuan seseorang itu, kemampuan maksimal seseorang itu akan keluar ketika dia dalam keadaan terdesak. Ya, insting ya, survival ya, insting untuk bertahan. Nah itulah ya, semoga cerita saya ini bisa jadi motivasi juga untuk kawan-kawan. Kalau mungkin ada kawan-kawanku di sini yang punya pengalaman yang lebih menyedihkan dari pengalaman saya, ya silahkan dibagikanlah di kolom komentar. Kita ini sama-sama pengangguran, harus sama-sama menguatkan. Oke. Oke, intinya begitu. Ya, jadi mungkin kita tutup saja dulu. Nanti kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Ciao.